Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Najira, NIM 2114111112009, kelas A, Prodi Administrasi Publik, angkatan 2021, dengan mata kuliah Implementasi dan Formulasi Kebijakan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang rendahnya pendidikan di Indonesia dengan kebijakan pemerintahnya. Kebijakan pemerintah menjawab permasalahan pendidikan di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, pendidikan merupakan hal yang cukup penting bagi keberlangsungan hidup seseorang. Pendidikan diartikan sebagai suatu proses belajar mengajar yang dilakukan seorang pendidik, yakni orang yang mengajarkan, dan peserta didik, yakni orang yang diajarkan. Dalam hal ini terkait dengan pengetahuan, keterampilan, sampai pada kebiasaan. Indonesia sendiri memiliki tujuan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Tentu untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan proses pendidik yang baik dan berkualitas. Berbicara mengenai kualitas pendidikan di Indonesia, masih sangat disayangkan bahwa kualitas pendidik di negara kita masih dapat dikatakan rendah dan memprihatinkan. Hal ini dibuktikan pada data yang ditunjukkan The World Economic Forum Swedia pada tahun 2000, bahwa Indonesia masih menduduki urutan ke-37 dari 57 negara. Program for International Student Assessment atau PISA juga merilis survei bahwa Indonesia masih berada di peringkatan 72 dari 77 negara di seluruh Indonesia. Hal ini memungkinkan adanya penyebab yang mempengaruhi peringkat tersebut. Rendahnya urutan kualitas pendidik di Indonesia ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas pengajar atau pendidik. Selain itu, sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya terpenuhi, lalu masalah pemerataan pendidik, serta sistem perencanaan sampai evaluasi belajar yang masih dirasa menyulitkan. Melihat keprihatinan yang terjadi pada bidang pendidikan di Indonesia saat ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Indonesia, yakni Bapak Nadiem Anwar Makarim, mulai bertindak dengan membuat sistem pendidik yang dinamakan Merdeka Belajar. Sistem ini diharapkan mampu menjadikan pendidikan yang berkualitas sebagai seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sistem Merdeka Belajar ini disusun beberapa strategi yang terdiri atas 10 kebijakan pendidikan yang tertuang dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020 sampai 2035. 10 kebijakan tersebut diantaranya: 1. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah. 2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. 3. Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi. 4. Memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi dan penilaian. 5. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata. 7. Membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan. 8. Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan. 9. Mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidik vokasi. 10. Membentuk pendidik tinggi kelas dunia dan menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih. Penulis beranggapan bahwa adanya kebijakan-kebijakan tersebut akan menjawab permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini masih terjadi di pendidikan Indonesia. Seperti misalnya rendahnya kualitas guru menjadi peran terpenting bagi proses terjadinya belajar mengajar. Keberhasilan seorang peserta didik dalam menyerap pelajaran yang diterima ditentukan dengan seorang guru yang berhasil pula dalam mengajar. Dalam hal ini, Mendikbud berusaha mengupayakan untuk meningkatkan kualitas pelatihan, penilaian, serta pengembangan platform pembelajaran bagi guru. Lalu, terkait dengan sarana dan prasarana serta pemerataan pendidikan yang belum sepenuhnya terpenuhi, mengingat bahwa pendidik pun harus ikut serta dalam mengikuti perkembangan zaman yang pada era ini sudah serba menggunakan teknologi.
Tetapi pada kenyataan daerah-daerah terpencil di negara kita masih sangat sulit menjangkau adanya penggunaan teknologi. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyikapi permasalahan ini. Belum lagi permasalahan minat membaca peserta didik di Indonesia yang masih sangat kecil. Mungkin hal ini bisa disebabkan karena suatu pembiasaan atau motivasi yang belum sampai pada diri peserta didik, serta sarana dan prasarana seperti pemasok buku-buku dan juga perpustakaan di sekolah-sekolah belum terwujud. Bagi sebagian sekolah perkotaan yang umumnya sudah menggunakan berbagai alat teknologi, minat membaca ini harus ditumbuh kembali. Sedangkan bagi sekolah di pedesaan, mempelajari yang berbasis teknologi harus diusahakan untuk diterapkan. Baik, itu saja. Terima kasih banyak.